Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Feldian Seren dari kelompok 4. Bersama rekan-rekan saya, kita akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alvira, Anita, saya sendiri, Edi, Rizky, dan Susan. Apa pembahasan kali ini? Yang pertama, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis di mana jumlah produsen atau penjual lebih sedikit, sedangkan pembeli relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan sebagai pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Dalam pasar oligopoli, biasanya terdapat dua kondisi usaha, yaitu adanya perbedaan penetapan harga dan jumlah produksi dari masing-masing perusahaan, dan kondisi yang lain adalah adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu bersifat homogen atau sejenis. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk mencari kebutuhan yang diinginkan. Karena sifatnya yang sejenis, maka gampang untuk mencari alternatif lainnya. Misalnya produk yang dijual yaitu beras. Yang kedua, terdapat dua produser atau lebih. Pasar oligopoli terdapat dua produser atau lebih, tetapi tidak lebih dari 10 produser. Ciri inilah mengapa pasar oligopoli tidak sempurna. Beberapa negara melarang praktek pasar oligopoli ini karena dapat merusak sistem ekonomi masyarakatnya. Yang ketiga, memerlukan strategi yang matang. Karena di dalam pasar oligopoli ini sangat ketat, maka produsen memerlukan strategi yang sangat matang. Jika produsen tidak memiliki strategi yang sangat matang, maka produsen tidak akan bertahan secara lama. Harga saing relatif sama. Dikarenakan pasar oligopoli adalah pasar homogen atau satu jenis, maka harga yang terdapat di pasar oligopoli ini relatif sama. Contohnya seperti perusahaan A mendagang sebuah barang dengan harga 2.000, sedangkan produsen B menjual barang seharga 8.000. Maka yang akan unggul adalah produsen A, karena memiliki selisih yang beda jauh antara produsen A dan produsen B. Yang kelima yaitu sulit ditembus produsen baru. Dikarenakan pasar oligopoli ini memiliki dua produsen atau lebih, tetapi tidak lebih dari 10 produsen, maka hal ini membuat produsen baru sulit untuk bersaing. Keputusan produsen utama mempengaruhi produsen lainnya. Misalnya, dalam menentukan range harga produk. Jika produsen utama memberikan harga produk senilai Rp10, maka produsen lain relatif akan mengikuti harga produsen utama, yaitu Rp10 atau tidak jauh dari itu. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pertama, pasar oligopoli terdefinisi. Arti dari kata terdefinisi adalah dapat dibedakan, sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan lainnya. Kedua, pasar oligopoli kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga, sehingga bisnis bisa berjalan statis. Bisa dikatakan, jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat. Ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Keempat, pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalamnya menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit untuk dibedakan. Contoh produknya seperti air mineral, semen, rokok, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen, yaitu mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun tetap bisa menemukan berbagai merek yang berbeda, seperti dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan.
Yang kedua, sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar yang membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di sana. Contoh-contoh pasar oligopoli. Yang pertama, pasar rokok. Di Indonesia ini, industri rokok hampir tidak ada matinya atau bisa dibilang akan selalu ada konsumennya. Banyaknya konsumen yang merokok, maka membuat produsen atau perusahaan rokok berlomba-lomba untuk menjual produk tersebut. Dalam satu merek yang sama terdapat beberapa jenis varian. Meskipun hanya rokok saja yang dijual, tetapi ternyata produsen rokok saling bersaing, baik dari harga atau dari kualitas rokoknya sendiri. Yang kedua, jasa penerbangan. Jasa penerbangan di Indonesia dulunya adalah pasar monopoli karena dikuasai Garuda Indonesia yang merupakan BUMN. Namun kebijakan itu dirubah hingga muncul maskapai lokal lain seperti Lion Air, Air Asia, Wings Air, dan Merpati Air, sehingga jasa penerbangan kemudian berubah menjadi pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar sepeda motor. Pada industri sepeda motor, terdapat beberapa produsen yang saling bersaing dengan produk yang bervariasi. Produsen sepeda motor yang terkenal di Indonesia misalnya adalah Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Yang keempat, pasar smartphone. Penggunaan smartphone di zaman yang modern ini sudah sering digunakan. Bahkan hampir setiap orang memiliki smartphone. Hal ini dikarenakan smartphone bisa dibilang sebagai salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi karena dengan perangkat ini kita akan bisa menjalin komunikasi dengan orang yang sedang berada di kejauhan. Produk smartphone sudah banyak dijual di pasaran dan harganya sangat bervariasi. Di pasar Indonesia, sejumlah produsen smartphone seperti Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Lenovo hingga Asus saling bersaing dengan merek dan seri smartphone terbaru. Tentunya dengan fitur-fitur dan inovasi baru yang ditawarkan. Yang kelima, operator telekomunikasi. Setiap operator atau kartu provider akan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, sehingga setiap produsen operator telekomunikasi akan bersaing untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Oleh sebab itu, setiap produsen operator telekomunikasi saling membuat suatu perencanaan pemasaran yang matang, yaitu harga yang terjangkau dengan kualitas yang memukau. Dengan adanya persaingan tersebut, maka bisa dibilang bahwa setiap operator telekomunikasi sudah memiliki strategi pemasaran dan terjadi suatu persaingan yang cukup ketat. Yang keenam, pasar air mineral. Pasar air mineral terus berkembang dari tahun ke tahun. Jika dulunya produk aqua mendominasi hingga memunculkan pasar monopoli, kini banyak produk lain yang bermunculan sehingga industri air mineral menjadi pasar oligopoli. Contoh produsen air mineral di Indonesia adalah Aqua, Mineral, Club, Total, dan Fit. Jadi untuk kesimpulan dari materi tersebut bahwa pasar oligopoli adalah jenis pasar yang dimana jumlah produsen atau penjualannya lebih sedikit. Pasar oligopoli memiliki ciri yang pertama, ada penjualan bersifat homogen atau satu jenis. Yang kedua, ada dua produsen atau lebih. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Yang keempat, harga saingan relatif sama. Yang kelima, sulit ditembus produsen baru. Yang keenam, kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Dan salah satu kekurangannya yaitu sering terjadi perang banting harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Beberapa contoh pasar oligopoli adalah yang pertama pasar rokok. Contoh pasar rokok yang merupakan pasar oligopoli antara lain seperti pasar rokok domestik, pasar rokok internasional, pasar rokok kretek,
dan pasar rokok elektrik. Yang kedua, penerbangan. Jasa penerbangan di Indonesia dulunya adalah pasar monopoli karena dikuasai oleh Garuda Indonesia yang merupakan BUMN. Namun kebijakan itu dirubah hingga munculnya maskapai lokal seperti Lion Air, Air Asia, Wings Air, Merpati Air, hingga Jasa. Yang ketiga, sepeda motor. Contohnya yaitu seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Yang keempat, smartphone. Smartphone contohnya yaitu seperti Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Lenovo, hingga Asus. Yang kelima adalah operator telekomunikasi. Contohnya operator telekomunikasi nasional, telekomunikasi regional, telekomunikasi seluler, dan yang terakhir telekomunikasi broadband. Yang keenam, pasar air mineral. Contoh produsen air mineral di Indonesia adalah seperti Aqua, Le Mineral, Club, Total, dan Fit. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.